Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai implementasi kode C++ dalam jawaban soal nomor 1 pada ujian akhir semester mata kuliah metode numerik. Saya menggunakan bahasa pemrograman kode C++. Dan yang pertama, pada bagian ini, kita akan fungsi kode ini untuk library dan inisialisasi untuk input dan output beserta untuk operasi matematika. Pada bagian ini untuk deklarasi data, di mana data pada soal ini terdapat jumlah 8, berjumlah 8 untuk variabel X dan Y, beserta dengan deklarasi variabel penjumlahan menggunakan double sum X, sum Y, sum XY, dan sum X kuadrat, dan sum Y kuadrat. Baru selanjutnya kita akan menampilkan tabel data. Selanjutnya, pada bagian ini, dalam loop for, setiap baris akan menampilkan X, Y, X kuadrat, dan XY. Baru selanjutnya, nilai-nilai akan dihitung pada bagian ini, kemudian dijumlahkan ke variabel sum X, sum Y, dan sum XY. Baru selanjutnya, untuk fungsi kode bagian ini, kita akan menghitung nilai B, nilai slope atau kemiringan, dan nilai A intercept menggunakan double beserta rumusnya. Dan selanjutnya, untuk menampilkan output persamaan regresi linear. Baru ada fungsi untuk prediksi, di mana prediksi nilai Y untuk X sama dengan 3,5 untuk perhitungannya menggunakan kode seperti ini. Baru koefisien korelasi. Output dari koefisien korelasi dan determinasi atau R2, kita menggunakan fungsi ini. Baru outputnya, output dari koefisien korelasi dan determinasi, beserta dengan interpretasi singkat. Outputnya di sini menampilkan tabel data untuk nilai X, nilai Y, nilai X kuadrat, dan nilai XY beserta total masing-masing X, Y, jumlah X kuadrat, dan jumlah XY. Baru output di sini ada persamaan regresi linear, di mana persamaan regresi linear yaitu Y sama dengan A tambah BX. Dan output ini untuk prediksi Y untuk X jika diketahui X sama dengan 3,5, di mana Y sama dengan 21,43, sekitar 21 produk. Baru perhitungan dari koefisien korelasi dan determinasi, R sama dengan 0,99 dan R2 sama dengan 0,99. Interpretasinya, korelasi R sebesar 0,99 menunjukkan hubungan linear yang sangat kuat. Determinasi, yaitu R kuadrat, sebesar 98,58% menunjukkan variasi Y dijelaskan oleh X. Jika kita bulatkan, determinasi akan menjadi sebesar 98,60%. Selanjutnya untuk nomor 2 pada jawaban ujian akhir semester mata kuliah metode numerik mengenai interpolasi, di mana implementasi bahasa pemrograman saya menggunakan kode C++. Nah, tujuan program ini digunakan untuk mengestimasi suhu pada pukul 10
menggunakan 3 metode interpolasi, yaitu interpolasi linear, interpolasi kuadrat, dan interpolasi Lagrange. Ya, pada bagian ini yang pertama itu untuk header dan namespace digunakan untuk input dan output. Baru pada bagian ini yaitu fungsi interpolasi linear antara dua titik. Untuk menghitung nilai Y pada titik X di antara dua titik yaitu X0, Y0, dan X1, Y1 menggunakan rumus sebagai berikut. Baru selanjutnya pada bagian ini yaitu rumus untuk interpolasi kuadrat menggunakan metode kuadrat untuk interpolasi dengan 3 titik menggunakan kita menghitung koefisien A0, A1, A2 dari tabel selisih terbagi. Menggunakan rumus seperti ini, yaitu rumus Y sama dengan A0 tambah A1, X kurang X0 tambah A2, X kurang X0, X kali X kurang X1. Nih. Baru yang ketiga itu adalah interpolasi Lagrange. Bagian ini menggunakan rumus Lagrange polinomial. Bisa kita lihat pada bagian ini. Untuk melakukan perulangan untuk menghitung masing-masing bagian dari polinomial. Baru selanjutnya, pada bagian ini, fungsi main untuk data waktu dan suhu diberikan dalam 2 vektor, yaitu kita akan ingin mengestimasi suhu pada jam 10.5. Baru ini untuk perhitungan interpolasi linear menggunakan titik jam 9 dan 12. Baru untuk interpolasi kuadrat dan Lagrange, kita mengambil 3 titik terdekat dari 10.5 yaitu 9, 12, dan 5. Baru selanjutnya untuk tampilan pada outputnya. Kita run. Outputnya estimasi suhu pada jam 10.5. Jika menggunakan interpolasi linear, dia akan berjumlah 26 derajat Celcius. Untuk interpolasi kuadrat yaitu 26,625 derajat Celcius, dan untuk interpolasi Lagrange outputnya itu 26,625 derajat Celcius. Baru selanjutnya untuk nomor 3, pada ujian akhir semester mata kuliah metode numerik, kita akan mengimplementasikan bahasa pemrograman menggunakan bahasa C++ untuk diferensiasi numerik, di mana tujuan program ini untuk membandingkan hasil turunan numerik dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 tambah x menggunakan 3 metode yaitu selisih maju, selisih tengah, dan selisih mundur, dan membandingkan dengan turunan eksak dari hasil turunan numerik tadi yaitu f aksen x sama dengan 3x kuadrat tambah 4x tambah 1. Pada bagian ini yaitu import header dan library untuk input dan output. Selanjutnya pada bagian ini untuk definisi fungsi yang akan diturunkan, dan ini hasil turunan analitik dari fx yaitu turunan eksak. Baru pada bagian ini yaitu inisialisasi dan pengaturan, yaitu pengaturan parameter. H sama dengan selisih atau step size, dan X start dan XN sama dengan menjadi batas domain X.
Kenapa pada xn ini ada 1.0 padahal outputnya itu 0,95? Diubah jadi 1.0 agar bisa hitung turunan maju sampai 0,95. Baru selanjutnya, jumlah titik yang akan dihitung ini. Baru dari header, output, dan looping. Agar dia menampilkan output pengulangan. Loop ini untuk menghitung nilai turunan dan error hanya sampai X sama dengan 0.95 karena metode selisih maju butuh X tambah H. Baru selanjutnya pada bagian ini kalau di atas ini untuk perhitungan selisih majunya, selisih tengah, dan selisih mundur menggunakan rumus masing-masing. Di mana rumus selisih maju ini, baru selisih tengah, dan selisih mundur. Ketiga metode tersebut menggunakan rumus yang berbeda. Baru pada bagian ini yaitu perhitungan error. Jika turunan numerik valid atau bukan NaN, error dihitung sebagai selisih absolut antara hasil numerik dan turunan eksak. Selanjutnya, untuk menampilkan hasil, jika data tidak valid akan dicetak dengan garis datar. Baru selanjutnya kita akan menghitung rata-rata error ini. Hitung jumlah data valid untuk rata-rata error tiap metode dengan batasan output sampai 0.95. Dihitung rata-rata error dengan membagi jumlah total error dengan banyaknya titik valid. Dan tampilan untuk hasil outputnya kita run. Jadi pada output diferensiasi numerik ini dalam bentuk tabel untuk bagian X-nya ini sampai 0.95, Fx-nya ini, Fx majunya pada bagian ini, Fx tengahnya pada bagian ini, Fx mundurnya pada bagian ini, F eksak pada bagian ini, error maju, error tengah, dan error mundur beserta rata-rata error tiap metode, yaitu metode selisih maju rata-rata errornya 0.19306, rata-rata error selisih tengah 0.00279, dan selisih mundur rata-rata errornya 0.18208. Sekian. Selanjutnya saat ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan manual pada perhitungan regresi linear. Yang pertama itu membuat tabel, di mana tabel itu berisikan data dari X dan Y yang sudah kita ketahui, lalu hitung X kuadratnya beserta X kali Y-nya, dan jumlahkan untuk semua jumlah X sama dengan 27, jumlah Y sama dengan 168, jumlah X kuadrat sama dengan 111, dan jumlah XY sama dengan 635, di mana banyaknya jumlah data ini adalah sama dengan 8. Selanjutnya kita akan menghitung pertama slope atau kemiringan menggunakan rumus regresi linear, di mana B sama dengan N sigma XY kurang sigma X kali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Baru memasukkan datanya, dan nilai hasil akhirnya itu pada B 3 mendekati 3.42. Baru selanjutnya menghitung A atau intercept menggunakan rumus regresi linear, di mana A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat
dikurangi sigma X dikali sigma XY dibahagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Masukkan semua nilai-nilainya dan kita akan mendapatkan nilai akhir dari intercept atau nilai A yaitu mendekati 9,45. Dan masukkan kepada rumus persamaan regresi linear di mana Y sama dengan A tambah BX menjadi 9,45 ditambah 3,42X. Selanjutnya, prediksi jumlah produk untuk X sama dengan 3,5. Kita masukkan pada rumus Y tadi, persamaan regresi linear tadi, di mana Y 9,45 tambah 3,42. X-nya kita masukkan nilai yaitu 3,5, di mana 9,45 tambah 11,97 itu hasil dari 3,42 dikali 3,5 sama dengan 21,42. Prediksinya sekitar 21 produk terjual. Selanjutnya yaitu menghitung koefisien korelasi R dan determinasi R kuadrat. Di mana jika kita hitung sigma Y kuadrat itu sama dengan 3764. Kita hitung koefisien korelasinya menggunakan rumus yang ada pada gambar perhitungan manual. Kita akan mendapatkan hasil akhir mendekati 0,993. Dan untuk determinasi menggunakan rumus, ternyata determinasi itu sama dengan R kuadrat. Berarti determinasi, rumus mencari determinasi yaitu koefisien korelasi dipangkatkan 2. Hasilnya adalah 0,986. Di mana korelasi R sebesar 0,993 menunjukkan hubungan linear yang sangat kuat antara jumlah iklan dan produk terjual. Determinasi R kuadrat sebesar 0,986 berarti 98,6% variasi dalam produk terjual dapat dijelaskan oleh jumlah iklan. Jika pada kode C++, outputnya itu adalah 98,58. Untuk perhitungan manualnya, kita sudah bulatkan dia menjadi 98,6%. Baru nomor 2-nya yaitu interpolasi. Saat ini saya akan menjelaskan perhitungan manual dari interpolasi, di mana data yang telah kita dapatkan itu ada waktu jam 6, 9, 12, 15, 18 dan suhunya derajat Celcius 20, 24, 28, 27, 23. Di mana estimasi suhu pada jam 10.5. Pertama kita akan mencari interpolasi linear, kuadrat, dan Lagrange, di mana estimasi suhu pada jam 10.5. Yang pertama itu menggunakan interpolasi linear, karena 10.5 itu berada pada antara jam 9 dan 12, kita gunakan kedua titik itu yaitu 9.24 dan 12.28. Menggunakan rumus Y sama dengan Y0 ditambah X kurang X0 dibahagi X1 kurang X0 dikali Y1 kurang Y0. Dimana jika kita telah memasukkan nilai sesuai rumus, hasil akhirnya kita akan mendapatkan Y sama dengan 26,0 derajat Celcius. Untuk bagian B, interpolasi kuadrat, kita menggunakan 3 titik terdekat, yaitu 9.24, 12,28, 15,27. Menggunakan rumus polinomial kuadrat, di mana rumus tersebut yaitu Px sama dengan A0 ditambah A1 dikali X kurang X0 ditambah A2 dikali X kurang X0 dikali X kurang X1. Dengan 3 titik tadi
kita menghitung kuadratnya menggunakan rumus polinomial. Pertama kita mencari dulu A0-nya, A1 dan A2, lalu substitusi ke rumus polinomial kuadrat. Kita akan mendapatkan hasil akhir untuk metode interpolasi kuadrat perhitungan manualnya, yaitu 26.625 derajat Celcius. Untuk bagian yang C, interpolasi Lagrange, kita menggunakan 3 titik sama seperti interpolasi kuadrat tadi. Menggunakan rumus interpolasi Lagrange, yaitu Lx sama dengan Y0 dikali X kurang X1 dikali X kurang X2 dibagi X0 kurang X1 kali X0 kurang X2 sampai kepada Y2. Jika kita memasukkan estimasi 10.5, dia akan mendapatkan hasil akhir yaitu 26,625 derajat Celcius, sama seperti rumus interpolasi menggunakan metode interpolasi kuadrat tadi. Kita membandingkan hasil, bisa dilihat pada grafik di layar ini, di mana metode kuadrat dan Lagrange itu sama. Yang terbeda hanya linear 26.00 derajat Celcius. Titik pada jam 10.5 menunjukkan estimasi suhu dari masing-masing metode. Yang terakhir, nomor 3 mengenai diferensiasi numerik. Kita akan mencari turunan eksak dari fx, yaitu f aksen x sama dengan 3x kuadrat tambah 4x tambah 1. Nah, metode diferensiasi numerik ini kita akan mencari selisih maju, selisih tengah, selisih mundur menggunakan masing-masing rumus. Contohnya kita akan menghitung perhitungan manual untuk x sama dengan 0,00, di mana f 0,00 itu sama dengan 0, f sama dengan 0,05 itu 0.055125, dan f untuk min 0.05 itu min 0.045125. Hasil akhir untuk x sama dengan 0.00 itu selisih maju menghasilkan hasil 1.1025, selisih tengah itu 1.0025, dan selisih mundur 0.9025. Kalau kita mau melihat output dari kode C++, akan lengkap di situ dari rentang 0 sampai dengan 0.95 beserta rata-rata errornya. Terima kasih.